Di sebuah desa yang sangat asri, tinggallah seekor kucing putih mungil bernama Miko yang sangat menggemaskan. Sayangnya, Miko sangat malas saat hewan lain sibuk bekerja di pagi hari. Miko justru asyik tidur di atas tikar bambu. "Bangunlah Miko, hari sudah siang," seru ayam jantan. Namun Miko hanya menutup matanya kembali dengan malas. Bahkan saat pemilik rumah sedang sibuk membersihkan halaman, Miko tetap saja tertidur pulas di kursi kayu tanpa peduli. Ketika Miko terbangun, ia melihat teman-temannya sedang tertawa bahagia menikmati hasil kerja keras mereka bersama-sama. Miko merasa sedih dan kesepian. Ia menyadari bahwa sikap malasnya telah membuatnya tertinggal dari teman-temannya yang hebat. Keesokan paginya, Miko bangun lebih awal. Dengan sigap, ia mengejar tikus nakal di dapur hingga tikus itu lari terbirit-birit. Pemilik rumah sangat senang melihat perubahan Miko. Bruno dan ayam jantan pun memberikan dukungan penuh kepadanya. Kini Miko mengerti bahwa kerjasama dan persahabatan jauh lebih menyenangkan daripada bermalas-malasan sendirian. Ayo rajin bekerja. Di sebuah taman yang asri dan tenang, tinggallah Miko, seekor kucing domestik dengan bulu oranye dan putih yang sangat cantik. Sayangnya, Miko dikenal sebagai kucing yang sangat pemalas. Ia bisa menghabiskan sepanjang harinya hanya untuk tidur dan bersantai sendirian. Sementara itu, di sudut lain halaman yang luas, teman-temannya, Bruno si Golden Retriever dan Ayam, sedang asyik bermain bersama dengan penuh semangat. Suara tawa dan keceriaan mereka terdengar hingga ke bawah pohon mangga. Miko terbangun dan merasa ada sesuatu yang hampa di hatinya. Miko akhirnya memberanikan diri. Ia bangkit dan berjalan perlahan menuju teman-temannya, berniat untuk ikut dalam kegembiraan sore itu. Dengan suara pelan dan wajah ragu, Miko bertanya apakah ia boleh ikut bermain bersama mereka di halaman yang indah itu. Bruno menyambut Miko dengan senyuman lebar. Namun, waktu seolah tidak berpihak padanya. Matahari sudah mulai tenggelam di cakrawala. Tiba-tiba, suara pemilik rumah memanggil mereka. Waktu bermain telah usai dan saatnya bagi mereka semua untuk kembali ke rumah masing-masing. Miko merasa sangat kecewa. Ia kembali ke bawah pohon mangganya dengan kepala tertunduk, merasa bahwa ia telah melewatkan kesempatan berharga. Melihat kesedihan Miko, Ayam mendekatinya dengan bijak. Ia ingin memberikan sebuah pelajaran yang akan mengubah cara pandang Miko selamanya. Ayam menjelaskan bahwa mereka selalu bekerja keras terlebih dahulu sebelum bermain. Sementara Miko, ia selalu tertidur saat yang lain sedang sibuk. Miko mulai membayangkan saat-saat Bruno dan Ayam bekerja sama membersihkan halaman, sementara dirinya hanya bermalas-malasan tanpa peduli. Kesadaran itu menghantam hatinya. Ia mengerti sekarang bahwa kebersamaan bukan sekadar bermain, tapi juga berbagi beban dan kerja keras. Malam pun tiba. Miko duduk sendirian di dekat jendela, menatap bulan dan bintang-bintang yang bersinar terang di langit malam yang sunyi. Di dalam hatinya, sebuah janji mulai tumbuh. Ia tidak ingin lagi menjadi Miko si kucing pemalas yang selalu sendirian. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa esok hari, ia akan bangun lebih awal untuk membantu teman-temannya bekerja sebelum waktu bermain tiba. Persahabatan sejati membutuhkan pengorbanan dan kontribusi. Miko telah belajar bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan bersama, ia harus rajin berusaha. Kisah Miko mengingatkan kita semua bahwa kerja keras selalu membuahkan hasil yang manis, terutama saat dilakukan demi orang-orang tersayang. Setelah hari ketika Miko mulai membantu teman-temannya, sesuatu perlahan berubah dalam dirinya. Pagi berikutnya, ketika Ayam kembali berkokok keras membangunkan semua penghuni rumah, Miko tidak lagi menarik selimut dan kembali tidur. Ia membuka matanya, meregangkan tubuh, lalu melompat turun dari tempat tidurnya. Udara pagi terasa segar. Matahari baru saja muncul dan menyinari halaman rumah dengan cahaya hangat. Miko berjalan keluar dan melihat teman-temannya sudah mulai bekerja seperti biasa. Namun kali ini berbeda. Miko langsung menghampiri mereka. "Pagi, teman-teman," sapa Miko dengan semangat. Bruno menoleh dan tersenyum lebar. "Wah, Miko sudah bangun pagi lagi." Ayam juga terlihat senang. "Sepertinya kita punya satu teman rajin sekarang." Miko tertawa kecil. Ia masih sedikit malu, tetapi juga merasa bangga karena bisa bangun lebih awal. Hari itu mereka membersihkan halaman belakang rumah. Banyak ranting kecil dan daun kering berserakan. Miko segera ikut membantu. Ia mendorong daun-daun kecil dengan kakinya, lalu membawa ranting ke satu tempat.
Awalnya Miko masih sedikit lelah karena ia belum terbiasa bekerja sejak pagi. Tetapi melihat teman-temannya tetap semangat membuat Miko tidak ingin menyerah. Ternyata bekerja bersama terasa menyenangkan, pikirnya. Saat mereka hampir selesai, tiba-tiba Bruno mendengar suara aneh dari dekat dapur. Semua hewan menoleh. Itu suara apa? Tanya Bebek. Miko memasang telinganya dengan waspada. Suara itu terdengar lagi. Miko berjalan perlahan mendekati dapur. Ia mengintip dari balik pintu. Di sana, seekor tikus besar sedang mencoba menggigit karung beras. Jika tikus itu berhasil, persediaan makanan pemilik rumah bisa rusak. Miko langsung bersiap. Saat tikus itu lengah, Miko melompat dengan cepat. Meong, tikus itu terkejut dan langsung berlari. Tetapi Miko jauh lebih cepat. Dalam beberapa detik saja, tikus itu berhasil ditangkap. Teman-temannya yang melihat kejadian itu langsung bersorak. Hebat, Miko, kata Bruno dengan bangga. Ayam juga berkata, kamu benar-benar membantu hari ini. Pemilik rumah yang datang ke dapur melihat apa yang terjadi. Ia tersenyum senang. Terima kasih, Miko. Kamu kucing yang rajin sekarang. Miko merasa sangat bahagia. Dulu ia hanya tidur sepanjang hari dan sering merasa sendirian. Namun sekarang semuanya berbeda. Ia membantu teman-temannya, bekerja bersama, dan bermain bersama. Sore harinya, setelah semua pekerjaan selesai, mereka bermain di halaman seperti biasa. Miko berlari mengejar Bruno, lalu bermain kejar-kejaran dengan ayam dan bebek. Tawa mereka memenuhi halaman rumah. Matahari perlahan mulai terbenam di ufuk barat. Miko duduk bersama teman-temannya di bawah pohon mangga. Ia tersenyum lebar. Sekarang aku mengerti, kata Miko pelan. Mengerti apa? Tanya Bruno. Ternyata membantu dan bekerja bersama membuat kita lebih bahagia daripada hanya bermalas-malasan. Teman-temannya mengangguk setuju. Sejak hari itu, Miko tidak lagi dikenal sebagai kucing malas. Ia menjadi kucing yang rajin, suka membantu, dan selalu bermain bersama teman-temannya. Dan yang paling penting, Miko tidak pernah merasa sendirian lagi. Pesan moral, kemalasan bisa membuat kita kehilangan banyak hal. Tetapi jika kita mau berubah dan mulai berusaha, kita bisa menemukan kebahagiaan bersama teman-teman.